Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sumber dana perbankan di Indonesia, yang disusun oleh kelompok 2, yaitu saya sendiri, Raya Rosaris Rengo dan rekan saya Tesalonika Israel Irot. Sumber dana perbankan di Indonesia. Sumber dana perbankan adalah komponen vital dalam operasi bank, dan di Indonesia ada beberapa sumber dana utama yang digunakan oleh bank untuk mendukung kegiatan perbankan mereka. Berikut adalah beberapa sumber dana perbankan di Indonesia. Yang pertama, simpanan masyarakat. Yang kedua, modal saham. 3, pendanaan dari lembaga keuangan lain. 4, sumber dana dalam negeri. 5, pendanaan luar negeri. 6, dana pemerintah. 7, keuntungan operasional. 8, pendanaan syariah. 9, sumber dana dari produk layanan inovatif. Yang pertama, simpanan masyarakat. Simpanan masyarakat adalah salah satu sumber dana utama bagi bank di Indonesia. Ini adalah uang yang disimpan oleh individu dan perusahaan di rekening bank. Simpanan masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung operasional bank. Berikut beberapa poin penting tentang simpanan masyarakat. 1. Jenis simpanan, yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, keuntungan bagi nasabah. Yang ketiga, sumber dana bank. Dan yang keempat, peran dalam ekonomi. Dan yang terakhir adalah regulasi. Yang kedua, modal saham. Modal saham adalah salah satu sumber dana yang esensial bagi perusahaan, terutama perusahaan terbuka atau perusahaan yang menerbitkan saham kepada publik. Berikut beberapa poin penting tentang modal saham. Yang pertama, pemilikan perusahaan. Yang kedua, pendanaan. Yang ketiga, sifat yang permanen. Yang keempat, jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kelima, pasar saham. Dan yang terakhir adalah regulasi. Yang ketiga, pendanaan dari lembaga keuangan lain. Pendanaan dari lembaga keuangan lain merupakan salah satu metode penting dalam mengamankan modal untuk perusahaan. Ini melibatkan pemberian dana oleh lembaga keuangan seperti bank, kreditur, atau institusi finansial lainnya. Pendanaan ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk yang pertama pinjaman, yang kedua kredit revolusioner, yang ketiga obligasi, yang keempat leasing dan sewa, yang kelima privasi equity dan modal ventura. Yang keempat, sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri adalah salah satu komponen penting dalam struktur pembiayaan ekonomi suatu negara. Ini merujuk pada semua sumber daya keuangan yang diperoleh oleh suatu negara dari dalam negeri, tanpa melibatkan dana dari luar negeri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sumber dana dalam negeri. Yang pertama ada pajak, yang kedua penerimaan pemerintah, yang ketiga utang dalam negeri, yang keempat sumber daya alam, yang kelima pendapat perusahaan dan individu, dan yang terakhir kemandirian keuangan. Yang kelima, pendanaan luar negeri. Pendanaan luar negeri adalah praktik memperoleh dana dari sumber di luar batas negara. Ini melibatkan penggunaan pasar internasional untuk meminjam uang atau menerbitkan obligasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pendanaan luar negeri. Yang pertama, obligasi internasional. Yang kedua, pinjaman asing. Yang ketiga, investasi langsung asing. Yang keempat, keuntungan dan risiko. Yang kelima, penggunaan data. Yang terakhir, pengawasan dan regulasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Israel Irot. Keenam, dana pemerintah. Dana pemerintah adalah sumber pendanaan yang diberikan oleh entitas pemerintah dalam berbagai bentuk untuk mendukung aktivitas dan proyek yang dianggap penting. Beberapa poin penting tentang dana pemerintah adalah yang pertama,
pertama subsidi, yang kedua hibah, yang ketiga kontrak pemerintah, yang keempat investasi dalam infrastruktur, yang kelima pajak dan insentif fiskal, dan yang keenam regulasi dan dukungan. Yang ketujuh, keuntungan operasional. Keuntungan operasional adalah selisih antara pendapatan operasional suatu perusahaan dan semua biaya operasional yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Ini mencakup semua biaya yang terkait langsung dengan produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan perusahaan. Beberapa poin penting tentang keuntungan operasional adalah: yang pertama, pengukuran kinerja, kedua, pengelolaan biaya, yang ketiga, peningkatan efisiensi, yang keempat, pengaruh terhadap kinerja saham, dan yang kelima, pengembangan strategi bisnis. Yang kedelapan, pendanaan syariah. Pendanaan syariah adalah sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini melibatkan pemenuhan ketentuan hukum Islam yang melarang riba atau dalam kurung bunga dan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Beberapa poin kunci tentang pendanaan syariah adalah: pertama, larangan riba, yang kedua, prinsip bagi hasil mudarabah dan musyakarah, yang ketiga, aset tanggung jawab, yang keempat, larangan bisnis haram, dan yang kelima, pengawasan oleh Dewan Syariah. Yang kesembilan, sumber dana dari produk layanan inovatif. Perusahaan dapat menghasilkan sumber dana yang signifikan melalui produk layanan inovatif. Ini melibatkan pengembangan produk atau layanan baru yang memiliki fitur atau manfaat yang unik dan menarik bagi pelanggan. Berikut beberapa poin penting tentang sumber dana ini. Yang pertama, inovatif produk dan layanan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Yang ketiga, pendanaan dari pelanggan. Yang keempat, modal ventura dan investasi. Yang kelima, lisensi dan royalti. Dan yang keenam, ekosistem bisnis. Dan yang ketujuh, kreativitas dan RD. Closing statement dari kami. Jadi, semoga Anda merasa lebih dalam memahami sumber dana perbankan kita di Indonesia, seperti tabungan nasabah yang terus mengalir ke bank. Dan ingat, jika Anda pernah merasa terlalu banyak uang di tangan, mungkin waktunya untuk mendiversifikasi investasi Anda, sehingga uang Anda tidak terlalu merasa sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda memiliki rekening bank yang memancing lebih banyak kebahagiaan. Sampai bertemu di presentasi berikutnya. Thank you.